Pada pertemuan ini, kita belajar mengenai lanjutan dari pengenalan design thinking. Beberapa subtopik yang akan dibahas adalah proses dari design thinking, fokus ke pengguna, hubungan creative thinking, critical thinking, dan design thinking, jenis penalaran, kombinasi dari creative dan critical thinking, faktor kesuksesan, faktor kegagalan, dan yang terakhir menjadi design thinker yang efektif. Proses design thinking memiliki beragam versi, namun pada mata kuliah ini kita mengacu pada model dengan 6 tahapan. Ya, model ini sesuai dengan buku referensi yaitu The Design Thinking Toolbox. Tahapan yang pertama adalah understand atau memahami. Pada tahapan ini kita membuat diri kita familiar ya atau mengenal dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahapan ini juga kita mengidentifikasi siapa pengguna potensial, apa kebutuhannya, dan deskripsi pekerjaannya. Beberapa tool yang mendukung untuk proses ini adalah statement masalah, wawancara dengan empati, tanya dengan why 5 kali, dan peta pemangku kepentingan. Tahapan yang kedua adalah observe ya atau observasi. Pada tahapan sebelumnya ya yaitu understand, ini sifatnya berupa asumsi ya, masih cenderung asumsi. Sedangkan pada tahapan observasi sifatnya mengamati kenyataan untuk memastikan kesesuaian dari asumsi tersebut. Beberapa tool yang dapat mendukung observasi di lingkungan nyata ya untuk melakukan konfirmasi masalah yang teridentifikasi pada tahapan memahami adalah empathy map, persona atau user profile, AEIOU, dan customer journey map. Tahapan yang ketiga adalah define point of view atau menentukan sudut pandang. Mengevaluasi ya, tahapan ini mengevaluasi dan merangkum temuan yang diperoleh pada tahapan sebelumnya, tahapan observasi. Beberapa tool yang mendukung seperti pertanyaan how might we context mapping. Tahapan yang keempat adalah ideate ya atau membentuk ide. Tahapan ini merupakan langkah untuk menghasilkan solusi dari masalah. Beberapa tool yang mendukung seperti ya brainstorming, dot voting, 2x2 matrix, dan NABC. Tahapan yang kelima membuat prototype ya. Membuat prototype atau merancang bentuk solusi bertujuan untuk visualisasi ya yang akan digunakan berinteraksi dengan pengguna potensial. Tool yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Figma. Jadi Figma ini merupakan tool kolaborasi untuk membuat prototipe aplikasi secara online. Tahapan yang terakhir ya, tahapan yang keenam adalah tes ya. Tahapan ini bertujuan untuk menguji solusi bersama pengguna potensial sehingga mengurangi risiko kegagalan atau ketidakpastian. Rencana tool yang digunakan adalah Maze untuk menguji prototipe yang telah dibangun dengan tool Figma. 3 tahapan pertama disebut sebagai ruang masalah. 3 tahapan berikutnya disebut sebagai ruang solusi. Yang perlu diketahui adalah proses ini tidak selalu berurutan ya, tidak selalu berurutan. Contohnya ya, tahapan understand, setelah itu tahapan observasi. Nah, kemudian ketika kita ingin mengkonfirmasi kembali
apa yang telah diperoleh dari tahapan understand, ya, kita bisa kembali ke tahapan understand. Nah, kemudian ketika kita masuk ke tahapan define point of view, ya kita mau kembali lagi ke tahapan understand, ya, untuk konfirmasi apakah yang kita peroleh pada tahapan ini masih sesuai atau tidak, ya, dengan yang kita peroleh pada tahapan define point of view, dan seterusnya. Nah, proses-proses ini, ya, dapat dilakukan secara iteratif, ya. Jadi dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai nanti ditemukan solusi yang tepat. Video ini menunjukkan contoh dari implementasi proses design thinking, tetapi yang menggunakan model 5 tahapan. Pembahasan design thinking. Kali ini kita bahas contoh kasusnya. Yang pertama, empathize untuk mencari masalah. Dari sebuah observasi sederhana tentang orang yang beraktivitas pagi, biasanya ditemukan masalah seperti jalanan padat, waktu tempuh menjadi lama, panik tergesa-gesa, transportasi umum terbatas, tidak nyaman, penuh sesak. Selanjutnya, halte transportasi umum berjarak jauh dan bahkan harus naik berkali-kali agar sampai tujuan. Kondisi ini memicu tingkat stres, menguras energi dan lelah sebelum memulai aktivitas sesungguhnya, ditambah lagi banyak di antaranya tidak sempat sarapan, bahkan sarapan pagi cenderung terbatas variannya. Di semua masalah tersebut, pilih dan fokus pada masalah serupa. Proses define, contoh yang pertama adalah masalah transportasi. Ditemukan masalah yang berkaitan dengan transportasi adalah jalanan padat, tergesa-gesa, waktu armada terbatas, jarak kendaraan jauh, dan tidak nyaman. Maka, ide bisnis yang menjadi solusi dari masalah tersebut adalah dibutuhkan mekanisme transportasi yang cepat, mudah didapat, banyak ditemukan, dan nyaman. Selanjutnya, tahap prototype. Ilustrasikan ide bisnis tadi ke dalam sebuah sketsa atau produk sederhana yang mewakili solusi utama dari masalah tersebut. Contohnya berupa platform pemesanan transportasi secara online. Contoh kasus penerapan solusi ini pada perusahaan Gojek. Ojek dipilih karena merupakan transportasi yang ramping, fleksibel, dan ekonomis untuk menghadapi kondisi kepadatan jalan. Model aplikasi dipilih agar mempermudah pemesanan dalam genggaman. Semakin detail prototipe akan memperjelas bentuk visual ide bisnis. Terakhir, tahap tes untuk menguji prototipe tersebut berfungsi baik dan memiliki peminat tinggi di pasarnya. Masih lanjut dengan data yang sama dari kendala orang beraktivitas pagi, dengan contoh define yang kedua adalah masalah makan pagi. Terdapat 5 masalah yang berhubungan dengan makan pagi, yaitu tidak sempat, waktu terbatas, menu terbatas, tergesa-gesa, dan lelah pagi hari. Ide bisnis yang didapat dari rumusan tersebut adalah dibutuhkannya makanan pagi yang cepat, praktis, bervariatif, dan bisa menambah energi. Proses prototipe diilustrasikan membuat makanan praktis hanya dengan digenggam, dengan proses penyajian yang cepat dan cukup mengenyangkan seperti burger, serta bentuk store yang mudah ditemukan seperti pada pusat transportasi umum dan layanan online mempermudah dalam pembelian. Ilustrasi lainnya dapat berupa rice bowl dan juga layanan food truck. Dan terakhir, selalu melakukan tes untuk uji coba apakah produknya sudah sesuai dari segi kualitas, keamanan makanan, serta minat konsumen.